Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selis Nurhija, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 859659064. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum modul pertama, yaitu KP ketiga. Judul yang kelima yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan, di mana praktik ini bertujuan untuk melakukan terampil perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menyambung, okulasi, dan juga mencangkok. Untuk praktik okulasi, pertama tentukan jenis tanaman yang akan dibutuhkan untuk menempel. Tentukan juga tanaman yang akan digunakan sebagai batang bawah. Di sini saya menggunakan tanaman bunga mawar. Langkah selanjutnya kita akan membuat torehan sekitar 1,5 sampai 2 cm di bagian bawah batang. Lalu ambil kulit yang berisi mata tunas dari ranting tanaman yang akan ditempel dengan ukuran yang sama dengan torehan yang sudah dibuat. Dan tempelkan kulit bertunas pada batang bawah, lalu ikat dengan tali rapia. Sebagai langkah terakhir, kita bisa menambahkan vaselin di celah-celah torehan yang ada di sini. Setelah tunas baru tumbuh, bukalah tali pengikatnya dan potong bagian atas dari tanaman bawah. Untuk melakukan praktik menyambung, langkah pertama, carilah tanaman bawah yang kira-kira sebesar jari kelingking. Ini saya sudah menemukan tanamannya. Potonglah batang tersebut secara miring dengan jarak kurang lebih 5 cm dari permukaan tanah. Dan ambillah ranting dari tanaman yang sejenis yang mempunyai sifat-sifat yang kita inginkan dan ukurannya kira-kira sama. Sambungkan ranting tersebut dengan batang bawah, lalu ikatlah dengan menggunakan selotip transparan atau tali rapia. Nah, jika sudah seperti ini, buang ranting pada tanaman bawah dan jagalah tanaman ini agar tidak terkena sinar matahari terlalu banyak. Langkah pertama untuk mencangkok, tentukan jenis tanaman yang Anda inginkan. Di sini saya menggunakan tanaman sawo. Syaratnya memiliki kambium. Pilih cabang yang akan dicangkok dengan diameter kurang lebih 2,5 cm dan tidak berpenyakit. Kuliti cabang tanaman ini sepanjang 10 cm dengan jarak 15 cm dari pangkal cabang. Buang kambiumnya dengan cara mengerok batang. Jika sudah, tunggu sampai mengering. Setelah mengering, tutup bagian batang ini menggunakan tanah yang subur. Dan tutup menggunakan plastik dan ikat menggunakan tali rapia di ujung-ujungnya.
Kira-kira hasilnya seperti ini. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah menjaganya dan mengamati. Sekarang saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya untuk perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ada okulasi. Itu proses okulasi pada tanaman mawar. Pada hari pertama belum terlihat perubahan yang berarti. Mata tunas masih berwarna segar dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekeringan. Dimulai pada hari keempat hingga hari ketujuh, mata tunas semakin membengkak. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan. Selama 1 minggu hingga 2 minggu, saya merawat tanaman tunas ini di tempat yang teduh dan tidak di dekat tempat yang terdapat banyak serangga agar perawatannya dapat lebih dijaga. Memasuki minggu kedua, ikatannya mulai saya lepas secara perlahan-lahan. Terlihat bahwa mata tunas menyatu dengan batang. Dan beberapa hari selanjutnya, tunas baru mulai tumbuh dari mata tunas tersebut. Dan lama-kelamaan semakin memanjang. Dari hasil pengamatan ini dapat saya simpulkan bahwa okulasi pada tanaman mawar dapat berhasil asal dilakukan dengan teknik yang benar, dengan kondisi lingkungan yang mendukung juga. Sedangkan untuk praktik menyambung yang saya lakukan terhadap tanaman singkong, di hari pertama juga belum menunjukkan perubahan yang berarti. Tetapi kondisi batang masih baik dan segar serta tidak layu maupun kering. Memasuki hari keempat hingga hari ketujuh, bagian batang yang disambung menunjukkan tanda-tanda adanya penyatuan. Dilihat dengan tidak ada celah pada sambungan dan batang bawah. Memasuki minggu kedua, terlihat adanya tunas kecil dari batang atas. Ini menunjukkan bahwa proses penyambungan berhasil dilakukan. Dilanjutkan dengan praktik mencangkok tanaman pohon sawo yang saya lakukan. Seminggu pertama saya rutin menyiram bagian batang yang dicangkok dengan air. Dan batang pun tetap segar dan tidak menunjukkan adanya kelainan maupun kerusakan. Perubahan baru terjadi di minggu kedua. Terlihat adanya akar-akar kecil warna putih di bagian batang yang sebelumnya sudah kita kupas. Makin lama akar putih tersebut mulai menembus bagian media tanah.